Tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Bagaimana para dokter menghadapi situasi ini dalam perjuangan mereka melawan pandemi? Sudah terhubung dengan Mata Najwa, Dr. Tri Maharani, dokter di salah satu rumah sakit di Jawa Timur yang menyaksikan sejumlah koleganya gugur dalam tugas. Selamat malam, Dr. Tri. Malam, Mbak Nana. Sehat-sehat, dokter? Sekarang saya sudah kerja kembali, sudah sehat kembali. Ya, saya sedih ya karena saya bisa melampaui masa-masa susah itu. Tapi banyak teman saya harus pergi, guru-guru saya harus pergi. Ada berapa banyak dok yang Anda kenal personal, yang Anda tahu langsung teman-teman atau kolega Anda yang akhirnya harus wafat? Ya, kalau untuk dokter kira-kira ada 15-an ya. Untuk perawat yang sempat saya ikut melihat, merawat waktu saya ikut jadi relawan di Sulianti ada 2. Terus yang satu itu saya kenal waktu saya bekerja di salah satu rumah sakit di sana. Jadi 18-an lah ya. Jadi saya sedih karena saya tahu kisah-kisah mereka waktu saya ketemu berapa puluh tahun yang lalu dan cerita-cerita tentang mereka begitu ya. Saya sedih sekali kalau ketika mereka meninggal saya tidak bisa melihatnya, dan kalau orang COVID kan kita tidak bisa melihatnya ya Mbak ya. Sedih banget kan? Apa tanggapan Anda misalnya dok soal kita tahu ada politisi yang bahkan tidak percaya angka kematian para dokter, meragukan data kematian yang muncul dari ID. Saya ingin tahu tanggapan para dokter ketika kemudian ada yang bilang nggak mungkin nyampe segitu angkanya, nggak nyampe 100-an. Tanggapan Anda kalau mendengar soal itu? Saya paham karena mereka tidak ikut menghitung, tidak ikut melihat orang yang sakit itu, tidak ikut merawat. Seperti tadi saya cerita, ada 2 orang perawat yang sempat saya ikut merawat ketika masih jadi relawan di Sulianti Saroso. Jadi saya tahu sendiri bagaimana kondisinya di ICU. Bahkan salah satu perawat itu saya geledek sendiri untuk pindah ICU dari ICU lama Sulianti ke ICU baru Sulianti. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang nonton dari Sulianti masih ingat hari itu ketika saya ikut memindahkan pasien-pasien ICU lama ke ICU baru. Jadi mungkin kalau ada yang berpendapat begitu, saya kira dia tidak ikut menghitung. Sedangkan saya dari awal ini sejak Januari sudah melakukan banyak hal sebagai preventif promotif, kemudian jadi relawan, sampai saya sendiri menjadi salah satu pasien COVID dan akhirnya menjadi survivor COVID-19 ini, Mbak. Jadi kalau memang tidak percaya, monggo kita hitung sama-sama. Mari kita kerja sama-sama di rumah sakit itu dan berjuang di sana. Pasti akan tahu bahwa kami tidak bohong. Dan untuk apa juga kami bohong? Karena ini nyawa. Kalau nyawa itu hitungannya lain ya. Tadi dengarkan teman-teman dari RSUI, saya sudah puluhan tahun berjuang untuk gigitan ular. Apalagi untuk COVID-19 ini ya, yang sifatnya sangat cepat merenggut nyawa dan sifatnya pandemi. Dokter Tri, saya dengar bahkan pada saat positif pun Anda dapat komentar publik yang mempertanyakan kok dokter bisa kena. Ada komentar-komentar seperti itu, dok? Ya. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya bangkit dan kemudian menjadi survival COVID. Karena saya tahu yang dihadapi orang sakit COVID itu, Mbak Nana, ternyata bukan hanya virus si COVID-19 saja, tapi stigma dari orang-orang sekitar, ketidaktahuan masyarakat, dan banyak berita-berita yang tidak benar yang akhirnya menjadi sebuah masalah untuk penyembuhan si pasien itu sendiri. Ada yang bilang waktu itu, bagaimana seorang dokter, saya seorang spesialis emergensi ya, bagaimana seorang dokter spesialis emergensi bisa kena COVID? Nah, saya jawab begini, karena saya bekerja di UGD setiap hari, bahkan 24 jam kalau ada konsulan saya harus datang, itu artinya resiko saya untuk terpapar virus ini sangat besar, lebih besar daripada semua orang lain ataupun nakes yang lain yang tidak berhadapan langsung di barikade terdepan, yaitu di unit gawat darurat seperti saya. Tetapi tidak semua orang paham kan, karena mereka juga tidak paham unit gawat darurat itu kayak bagaimana kalau tidak bekerja di sana. Jadi menurut saya memang ini membutuhkan sebuah pemahaman dan edukasi yang benar. Oleh sebab itu Mbak, tadi kan setelah
saya kena COVID, di masa saya masih sakit itu, saya memikirkan untuk membuat survivor ini, bagaimana kita bisa melawan stigma, bagaimana kita bisa melawan virus tadi, dan bagaimana kita bisa bangkit dan hidup melawan semua penyakit-penyakit tadi. Meskipun saya tahu itu gak mudah, Mbak, ternyata. Betul-betul gak mudah. Spesifik soal dokter-dokter yang kemudian akhirnya harus tumbang begitu, yang kemudian akhirnya nyawanya tidak bisa tertolong. Ada kalau misalnya dianggap itu kan hanya angka saja, tapi ada yang belum bisa membuat hubungan yang jelas. Apa akibatnya kalau dokter-dokter yang sudah puluhan tahun bekerja ini, spesialis yang hebat-hebat ini, kemudian akhirnya harus meninggal, mereka tidak bisa melihat dampaknya ke publik secara luas, dokter. Boleh dijelaskan? Ya, saya kan ikut menghitung berapa dokter yang meninggal, ya. Itu sebagian besar orang-orang hebat, ada yang profesor, ada yang dokter spesialis, ada yang dokter umum, dan setiap mereka mempunyai hal-hal unik dan khusus. Mereka ini sebuah nyawa dan seorang manusia yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Anggap aja satu dokter di Indonesia itu melayani 1.000 pasien. Kalau 100 lebih dari dokter itu meninggal, berarti tinggal ngali aja, Mbak. 1.000 kali 100 berapa? Berarti berapa orang yang tidak akan terlayani? Apalagi kalau dokter itu zaman saya dulu, satu kecamatan tuh satu dokter. Karena puskesmas kan di kecamatan tuh ya. Jadi anggap aja berapa orang yang ada di kecamatan itu. Kalau di kecamatan itu ada 20.000 orang, berarti dia kehilangan satu dokter. Dokter yang meninggal ini semua itu aset negara loh, Mbak. Indonesia itu asetnya bukan hanya emas, minyak, bukan. Asetnya adalah sumber daya manusia, yaitu kami para dokter juga aset negara ini. Mereka mempunyai ilmu-ilmu yang susah dicari juga. Mereka mencarinya dalam jangka waktu yang lama. Butuh pengorbanan, butuh uang, butuh segala macam hal, waktu, dan juga ketekunan yang luar biasa. Saya ngomong gini karena saya sekolah seperti ini juga hampir 30 tahun, Mbak, mencari ilmu untuk nolongi orang-orang yang sakit itu. Artinya ketika satu orang saja meninggal, maka bangsa kita ini sudah kehilangan aset negaranya, Mbak. Bangsa kita ini sudah kehilangan sumber daya manusia yang hebat. Apalagi ini sudah lebih dari 100. Ini bukan sekedar angka, tetapi ini adalah aset negara kita yang hilang. Mungkin kalau itu digomongkan hanya sebuah nama, kita tidak berpikir itu sesuatu yang penting. Tapi kita ketika sudah ngomong itu aset negara, apalagi ini orang-orang istimewa dengan keistimewaan khusus. Saya ngomong saja guru saya, salah satu yang meninggal adalah Prof. Mulyo Hadi Ali dari Universitas Brawijaya Malang, ya. Dia adalah ahli farmakologi toksikologi, Mbak. Untuk mencari orang seperti dia butuh waktu minimal 30-50 tahun. Baru ada lagi Prof. Mulyo Hadi Ali. Nah, itu belum lagi yang lain. Ada Prof. Iwan, ada segala macam, ya. Saya kira untuk mencari orang-orang seperti itu, kita butuh ratusan tahun. Kita rugi banyak ini, Mbak. Jadi, saya sendiri ngalami sakit ini, Mbak, ya. Jadi saya tahu sendiri betapa perjuangan ini sangat tidak mudah. Dan kita akan kehilangan banyak hal kalau membiarkan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dokter gigi, atau nakes yang lain itu meninggal begitu saja karena COVID ini. Karena hal-hal yang sebetulnya bisa kita cegah, kita bisa preventif, promotif, bahkan mungkin kita bisa melakukan banyak hal untuk membuat para nakes ini tidak mati. Karena perjuangan menjadi nakes ini agak beda dengan orang-orang yang bekerja bukan sebagai tenaga kesehatan. Kami bekerja untuk dokter itu di bawah sumpah, Mbak. Mungkin tidak banyak profesi yang bekerja di bawah sumpah. Itu artinya kami mendedikasikan hidup kami ini kepada kemanusiaan dan kepada Tuhan. Nah, itu artinya gak main-main, Mbak, kami bekerja itu. Bukan hanya untuk uang, untuk jabatan, bukan. Ya. Tapi untuk nyawa orang lain dan pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Baik. Nah, itu saya rasakan sendiri, Mbak. Kayak gitu loh, Mbak Nana. Dr. Tri, saya harus break, tapi saya masih ingin menanyakan ke Anda karena yang jelas kalau kita perhatikan sekarang, terutama di sosial media, ada banyak suara-suara yang seolah-olah mempertanyakan dokter, yang bilang dokter banyak meng-COVID-kan orang, banyak yang bilang dokter kemudian hanya mencari keuntungan. Saya ingin Anda menanggapi berbagai suara-suara
itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.